Halo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Perkenalkan, di sini nama saya Nafisa Sabila dari kelas Hukum Ekonomi Syariah 2021A. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mungkin ya sedikit dari keresahan beberapa masyarakat Indonesia yang terjadi. Kayak misal ada nih beberapa macam pertanyaan yang muncul seputar kayak DP itu hukumnya apa sih? Kayak pada tahu kan ya DP itu ya kayak down payment. Nah, di sini kita akan mempelajari, di sini kita akan membahas apa yang dimaksud dengan down payment, lalu bagaimana down payment secara hukum syariahnya itu apakah diperbolehkan gitu kan. Nah, kemudian dalam beberapa transaksi jual beli tidak tunai seperti murabahah, istisna dan jual beli angsuran, baik melalui bank syariah, leasing syariah, ataupun personal, biasanya pihak penjual itu mencatat jumlah uang tertentu sebagai down payment atau DP atau biasa kita ketahui uang muka ya. Nah, lalu bagaimana hukum tersebut dalam aspek syariah gitu kan? Oke, jadi di sini kita akan membahasnya seperti apa ya teman-teman. Ini yang pertama kita akan menjelaskan menurut Bank BI, yaitu Bank Indonesia ya kan. Nah, menurut Bank BI dalam peraturan Bank Indonesia PBI nomor 18/16/PB 2016, uang muka adalah pembayaran di muka atau di awal sebesar persentase tertentu dari nilai pembelian properti atau berharga kendaraan yang sumber dananya itu berasal dari debitur atau nasabah. Kemudian dalam peraturan Bank Indonesia atau PBI disebutkan rasio FTV, yaitu Finance to Value, untuk pemilihan properti berdasarkan akad murabahah dan akad istisna. Untuk fase pertama ditetapkan bahwa pembiayaan rumah tapak dengan luas 70 meter persegi, kurang lebih. Nah, itu tuh besaran down paymentnya itu sekitar 85% ya. Sekarang menurut syariah. Nah, tadi kan udah nih menurut Bank Indonesia dan dalam peraturan Bank Indonesia. Sekarang kita akan menjelaskan mengenai prinsip syariah itu seperti apa gitu kan. Nah, kalau menurut syariah, syarat uang muka adalah sah dan mubah. Oleh karena itu, salah satu pihak yang bertransaksi seperti penjual dalam jual beli, pihak yang menyewakan dalam sewa menyewa, dan lainnya itu boleh mensyaratkan kepada pembeli atau si penyewa untuk menyerahkan uang muka. Nah, jika telah disepakati, maka uang muka menjadi mengikat dan wajib ditunaikan oleh pembeli dan penyewa. Dan sebaliknya, jika tidak disyaratkan, maka pembeli atau penyewa tidak berkewajiban menyerahkan uang muka. Nah, jadi udah dijelaskan ya teman-teman, kalau dalam syariah itu uang muka itu dibolehkan banget karena sebagai salah satu kayak alat pembuktian gitu, apakah si pembeli ini dia mampu dalam hal financingnya atau tidak gitu. Nah, kalau misalkan dia sifatnya itu mengikat, dia berarti kita nih ada istilah kayak si pembeli ini punya tanggung jawab gitu kan sama si penjual untuk membayarkan sebagian dari hartanya itu, membayarkan sebagian sisa dari DP-nya atau sisa dari uang mukanya, seperti itu ya teman-teman. Kemudian di sini ada penjelasan dari Fatwa DSN MUI nomor 13 garis miring DSN MUI garis miring 11 garis miring tahun 2000. Di sini dijelaskan bahwasanya uang muka dalam murabahah yang dimana menegaskan bahwa dalam akad pembiayaan murabahah, lembaga keuangan syariah atau LKS itu dibolehkan. Jadi sini dibolehkan ya teman-teman, meminta uang muka apabila kedua belah pihak itu bersepakat. Bersejumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan. Nah, jika nasabah membatalkan akad murabahah, maka nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut. Jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, maka LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah. Dan jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, maka LKS harus mengembalikan kelebihannya kepada nasabah. Cuma dari sisi versi PBI-nya dan juga bank syariahnya, di sini saya juga akan menjelaskan menurut standar syariah internasional atau yang biasa kita dengar dengan AAWIV gitu kan. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya AAWIV menurut standar syariah internasional AAWIV nomor 8 jelaskan ya bahwasanya tentang al-murabahah lil amri
Al-Murabahah lil Amri Bisyira, yakni lembaga keuangan atau LKS boleh untuk mengambil sejumlah uang tunai tertentu yang harus dibayarkan oleh nasabah untuk memastikan kemampuan finansial nasabah dan kemampuan nasabah untuk mengganti kerugian real pada saat nasabah melanggar janjinya untuk melangsungkan akad. Ya, jadi udah dijelasin banget ya teman-teman gitu kan, kalau dalam buku atau sumber menurut Dewan Syariah Ekonomi Internasional atau AWIFI gitu kan, menurut standar mereka itu dijelaskan bahwasanya si penjual, baik penjual, si penyewa maupun LKS itu boleh banget meminta kepada nasabah atau kepada pembeli untuk uang muka gitu kan, atau down payment DP gitu. Jadi dibolehin ya teman-teman gitu. Kenapa ya hal itu tuh digunakan untuk mengetahui apakah si pembeli ini bisa atau tidak secara finansialnya, kira-kira bisa tidak membayarnya, seperti itu. Sampai situ aja. Jadi di sini ada penjelasan dari aspek makosid syariah atau maksud syariahnya gitu kan. Jadi dari aspek makosid syariah yaitu uang muka dipandang sebagai pengikat gitu kan, atau lil istisyak, untuk memastikan bahwa si nasabah yang mengajukan pembiayaan itu mampu secara finansial untuk menunaikan kewajibannya gitu kan kepada LKS atau pihak lainnya. Jadi udah dijelasin ya di sini bahwasanya intinya gitu kan, dari uang muka tersebut itu diperbolehkan ya dalam Islam gitu kan, karena juga sudah banyak pendapat-pendapat yang mengatakan itu boleh, dan makosid syariahnya juga mengatakan itu boleh gitu kan. Karena ya untuk apa? Karena disitu untuk memastikan gitu kan bahwasanya si nasabah atau pembeli ini dia itu mampu atau tidak secara finansial gitu untuk melunasinya, kayak gitu. Jadi buat kalau misal masih yang nanya uang DP tuh boleh nggak sih gitu kan, ya uang DP jawabannya adalah boleh kayak gitu, karena emang sudah dijelaskan juga dalam beberapa fatwa dan juga standar internasional, bahkan makosid syariahnya juga sudah dijelaskan. Terus kalau misalkan kadang tuh ada tuh yang nanya, terus kalau misalkan kayak kita udah bayar DP nih, terus kita nggak jadi gitu kan, misal nggak jadi ngelanjutin atau apalah gitu. Nah itu tuh kembali lagi kesepakatan di awal ya gitu kan, ke masing-masing pihak gitu. Kalau misalkan yang membatalkan, biasanya sih emang yang sering membatalkan itu kan dari pihak si pembeli gitu kan. Nah itu kemungkinan biasanya tuh ada kayak ketentuan atau kesepakatan di awal gitu. Biasanya dijelasin kalau misalkan, misal nih ada sebuah kasus lagi gitu kan, misal kalau ya anak-anak kuliah tuh kan nge-DP kosan atau kontrakan. Nah terus DP nih, misal DP 400 gitu kan, karena misal biaya kontrakannya sebulan tuh 800 gitu. Nah habis itu DP 400, terus tiba-tiba dia nggak jadi ngekos, misal dia udah ngekos sama temennya tempat lain. Nah itu berarti kembali kesepakatan di awal dia sama si ibu kos ini. Kalau misalkan biasanya sih kalau kasus-kasus seperti itu ya, biasanya itu ya udah, itu udah menjadi hak miliknya si ibu kos, karena kan itu masih kayak apa sih, kayak kita juga yang ya udahlah gitu kan, tuh juga emang kita juga udah terlanjur bayar kayak gitu biasanya ya. Mungkin cukup sekian ya video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf kalau misalkan ada salah dalam penyampaian, karena saya juga masih sama-sama belajar gitu kan. Nah buat teman-teman semua yang ingin mengetahui lebih dalam seputar ekonomi syariah, kayak bagaimana sistem perekonomian syariah yang benar gitu kan. Karena di sini nggak cuman dari sekedar standar syariah nasional doang, tapi di sini kita juga belajar tentang fatwa Dewan Syariah Nasional, fatwa-fatwa MUI, bahkan ya fatwa standar itu internasional AWIFI tadi gitu kan. Jadi kayak buat teman-teman masih nanya kayak, kamu belajar di mana gitu. Nah buat teman-teman yang penasaran nih gitu kan, boleh banget buat teman-teman
Di sini kampus saya kebetulan kampus Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI. Kami lagi mau buka lowongan nih buat anak-anak baru yang mau join menjadi calon atau pakar-pakar dari ekonomi urbani gitu kan. Boleh banget gitu kan untuk lebih lanjut lagi informasinya, boleh nanti dicek di link Instagramnya. Nanti saya tulis di deskripsi ya. Dan untuk ingin mau tahu lebih lanjut juga boleh, nanti di bawah juga akan saya tuliskan website dari kampus. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Syukur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.